warahmatullahi wabarakatuh. Di sini eh, nama saya Latifah, NIM saya 1051700493. Sebelum saya menjelaskan, tolong ya subscribe nomor di bawah ini. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas UTS, yaitu tugas UTS tata kelola keuangan negara, di mana soalnya yaitu tentang definisi keuangan negara. Definisi keuangan negara itu semua hak adalah kewajiban yang dapat dinilai dari uang maupun barang. Jadi bisa dijadikan untuk milik sendiri. Dan negara itu berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban, dan dalam penjelasan itu ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan itu dalam merumuskan keuangan negara itu adalah ada sisi objek. Yang pertama itu sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara itu meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Jadi yang kedua ada dari sisi subjek, yaitu keuangan negara itu dimiliki dengan subjek yang memiliki atau menguasai objek sebagaimana tersebut di atas telah dijelaskan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu perusahaan negara daerah. Dan dari sisi proses, keuangan negara itu mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang dapat berkaitan dengan pengelolaan. Jadi mulai dari perumusan kebijakan sampai pengambilan keputusan sampai dengan bertanggung jawab. Jadi dari sisi tujuan, keuangan negara itu meliputi seluruh kewajiban, kegiatan dan hubungan dengan hukuman yang berkaitan dengan penguasaan objek sebagaimana telah disebutkan di atas dalam rangka menyelenggarakan pemerintah negara. Jadi berdasarkan pengertian keuangan negara itu dengan mendekati objek terlihat bahwa kewajiban negara itu dapat dinilai dari uang, diperluas cangkupannya, yaitu dari bidang fiskal, moneter, dan pengelolaannya. Jadi dan kedua itu ada azas-azas keuangan negara, yaitu azas tahunan. Yang pertama itu azas tahunan, itu memberikan pensyaratan bahwa anggaran negara itu dibuat secara tahunan. Jadi yang harus dapat persetujuan dari pemberdayaan legislatif. Yang kedua ada azas universitas atau kelengkapan. Jadi memberikan batas bahwa tidak diperlukan keterjadiannya pencampuran antara penerimaan negara, pengelolaan negara. Dan kedua, dan ada juga azas kesatuan. Azas kesatuan itu mempertahankan dari dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran itu harus bercampur dengan anggaran. Jadi ada azas spasialitas masyarakat bahwa jenis dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan juga ada azas akuntabilitas mengandung makna bahwa setiap penggunaan anggaran itu diwajibkan dan diorganisasikan atas berharga atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawab. Dan juga ada profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga profesional. Ada azas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara itu mewajibkan adanya kebutuhan dalam pembahasan, penetapan, dan penanggung anggaran serta dan hasil pengawasan oleh lembaga audit independen. Dan ada juga azas pemeriksaan keuangan negara. Di situ oleh badan pemeriksa yang bebas mandiri memberi kewenangan lebih besar daripada pemeriksaan keuangan negara. Itu pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara itu secara objektif dan independen. Jadi ada juga di mana ruang lingkup keuangan negara itu hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang untuk menyelenggarakan tugas. Jadi ada juga kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara, membayar tagihan atau pihak. Jadi ada juga penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah. Jadi kekayaan negara daerah itu dikelola oleh pihak yang berupa uang, surat berharga, utang atau barang, serta hak dan dapat nilai dengan uang. Itu ada juga kekayaan pihak lain dikuasai oleh pemerintah atau dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah atau kepentingan umum. Jadi di sisi lain itu
mengenai soal yang yang terakhir, menyikapi tentang pandemi COVID-19 yang terjadi di tanah air, beberapa kebijakan pemerintah itu telah dilaksanakan penggunaan pos-pos. Jadi penggunaan pos-pos itu untuk menanggulangi COVID-19 yang dimaksud seperti penggunaan dana desa dan dana pilkada. Jadi apakah sudah tepat ataukah belum dengan adanya uang tersebut? Menurut saya itu sudah tepat, sebab melihat virus corona ini yang semakin meningkat, bagusnya dana-dana itu tersebut digunakan untuk menanggulangi COVID-19. Jadi dengan adanya dana desa dan dana pilkada itu sudah tepat dan dialokasikan untuk menyuplai kebutuhan tim medis dalam penanggulangan COVID-19 ini. Karena dengan kekurangan penanggulangan COVID-19 ini, karena dengan itu untuk butuhnya tim medis dan itu alat-alatnya cukup atau pelindung, itu tim medis itu sangat minim sekali, alat-alatnya bisa dikatakan sangat minim sekali. Maka dari itu harus adanya upaya dari pemerintah untuk menggelontorkan atau menyumbangkan dana kepada tim medis untuk menyikapi kebutuhannya. Jadi dan juga apabila pemerintah sudah meresmikan atau mengimbau kepada masyarakat untuk stay at home di rumah atau bisa kan dikatakan lockdown, jadi kebutuhan pangan masyarakat terutama bagi masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi saran saya jangan hanya dana desa dan dana pilkada saja, namun dana-dana lainnya harus dialokasikan juga untuk membantu atau menyelesaikan COVID-19 ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.